Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Alshifa dengan NIM 64200341 ingin mempresentasikan tentang pengaruh kualitas produk, lokasi, dan store atmosfer terhadap kepuasan konsumen Eiger Adventure Store, Kemanggisan, Jakarta Barat. Pada era globalisasi saat ini, media sosial menampilkan banyak hal yang belum diketahui, salah satunya keindahan alam. Hal tersebut mempengaruhi beberapa orang menjadi penasaran ingin mencoba berkegiatan luar ruangan atau outdoor agar dapat menikmati keindahan alam tersebut. Ketatnya persaingan Eiger Store dan store perlengkapan luar ruangan lainnya di Jakarta Barat yang menawarkan beragam keunggulan usahanya. Hal tersebut membuat konsumen mempunyai kepuasan serta kepercayaan yang berbeda-beda dalam mempertimbangkan untuk memutuskan membeli produk yang dijual. Pada kualitas produk Eiger Adventure yang ditawarkan memiliki kualitas bagus dan tampilan yang masih sama dengan produk yang ditawarkan oleh store Eiger lainnya di Jakarta. Lokasi store Eiger yang sepenuhnya strategis karena tempat parkir yang lumayan luas sehingga dapat memuat banyak kendaraan. Selain itu, memiliki kualitas yang bagus dan membuat konsumennya membeli produk tersebut. Selanjutnya, kerangka berpikir. Di samping merupakan tabel dari kerangka berpikir. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Yang kedua, sumber data. Sumber data ini menggunakan sumber data primer yaitu dengan kuesioner, sedangkan sumber data sekunder yaitu artikel jurnal, buku, dan situs web. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan kuesioner. Yang keempat, teknik analisis data. Teknik analisis data ini menggunakan uji F simultan, uji T atau uji parsial, koefisien determinasi, uji validasi, uji reliabilitas, dan uji-uji lainnya. Yang kelima, ada teknik olah data. Teknik olah data penelitian ini menggunakan SPSS dan Excel. Yang keenam, ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di Eiger Adventure Store Kemanggisan, Jakarta Barat. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama itu membahas kualitas produk. Yang kedua, membahas lokasi. Yang ketiga, membahas store atmosfer. Yang keempat, membahas kepuasan konsumen. Yang pertama, pengertian kualitas produk. Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi daya tahan keandalan, ketepatan, kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut penilai lainnya. Untuk meningkatkan kualitas produk, perusahaan dapat menerapkan program Total Quality Management atau TQM. Yang kedua, pengertian lokasi. Menurut De Cipto, lokasi adalah tempat perusahaan beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. Yang ketiga, pengertian store atmosfer. Menurut Kotler dan Keller, store atmosfer adalah desain lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, dan wangi-wangian untuk merancang respon emosional dan persepsi pelanggan dan untuk mempengaruhi pelanggan dalam membeli produk. Yang keempat, pengertian kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan respon yang ditunjukkan oleh konsumen terhadap pelayanan atau kinerja yang diterima, kemudian konsumen akan membandingkan kinerja dengan harapan yang diinginkannya. Selanjutnya, deskripsi data. Deskripsi data terbagi menjadi 3. Yang pertama itu jenis kelamin, yang kedua usia, dan yang ketiga pekerjaan.
Yang pertama ada jenis kelamin. Di situ terdapat tabel yang sudah saya kelola melalui SPSS, yaitu dapat diketahui bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 36 orang dan jumlah responden perempuan sebanyak 44 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen di Eiger Adventure Store Kemanggisan, Jakarta Barat yang menjadi responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan. Yang kedua, ada usia. Di situ terdapat tabel yang sudah saya kelola melalui SPSS, yaitu dapat diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini yang berusia kurang dari 20 tahun sebanyak 14 orang, yang berusia lebih dari 41 tahun sebanyak 6 orang, yang berusia 21 sampai 25 tahun sebanyak 41 orang, yang berusia 26 sampai 30 tahun sebanyak 12 orang, dan yang berusia 31 sampai 40 tahun ke atas sebanyak 7 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini berusia 21 sampai 25 tahun. Yang ketiga ada pekerjaan. Di situ terdapat tabel yang sudah saya kelola melalui SPSS, yaitu dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini yang bekerja sebagai guru sebanyak 1 orang, sebagai guru sebagai 1 orang, sebagai ibu rumah tangga sebanyak 7 orang, sebagai karyawan sebanyak 1 orang, sebagai mengajar sebanyak 1 orang, pelajar atau mahasiswa sebanyak 48 orang, wira swasta sebanyak 13 orang, wirausaha sebanyak 7 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini bekerja sebagai pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Yang pertama, uji F simultan. Dari tabel di samping, jika F hitung lebih dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Dan sebaliknya, jika F hitung kurang dari F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Berdasarkan tabel, diperoleh nilai F hitung sebesar 23,658, yang artinya F hitung lebih dari F tabel, sehingga HO ditolak dan HA diterima dengan signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 yang ditetapkan. Maka dapat diartikan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikasi antara kualitas produk, lokasi, dan stor atmosfer terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua ada uji T atau uji parsial. Dari tabel di samping, yang pertama variabel kualitas produk. Karena nilai T hitung lebih dari T tabel atau 6,045 lebih dari 1,991 dengan nilai sig 0,000, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya bahwa kualitas produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, lokasi. Maka HO diterima dan HA diterima, artinya bahwa lokasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, variabel atmosfer. Maka HO diterima dan HA diterima, artinya bahwa stor atmosfer secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga ada koefisien determinasi. Sedangkan untuk koefisien determinasi dilihat dari angka pada R² sebesar 0,483. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel bebas yaitu kualitas produk, lokasi, dan stor atmosfer dapat memberikan kontribusi pengaruh terhadap variabel terikat.
yaitu kepuasan konsumen, dan sisanya 0,517 dan 51,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Selanjutnya, pembahasan hasil penelitian. Pertama, uji validasi. Di samping terdapat tabel uji validasi kualitas produk. Dapat diketahui bahwa nilai R hitung dari seluruh pernyataan lebih besar dari nilai R tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dari variabel kualitas produk valid. Yang kedua, dari tabel di samping merupakan uji validasi lokasi X2. Dapat diketahui bahwa nilai R hitung dari seluruh pernyataan lebih besar dari nilai R tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dari variabel lokasi valid. Selanjutnya, tabel di samping merupakan uji validasi stor atmosfer atau X3. Dapat diketahui bahwa nilai R hitung dari seluruh pernyataan lebih besar dari nilai R tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dari variabel stor atmosfer valid. Selanjutnya, tabel uji validasi kepuasan konsumen. Dapat diketahui bahwa nilai R hitung dari seluruh pertanyaan lebih besar dari nilai R tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dari variabel kepuasan konsumen valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Di samping merupakan tabel uji reliabilitas, dapat diketahui Cronbach Alpha Reliability 0,865 lebih besar dari 0,60, maka dapat dinyatakan valid. Yang ketiga, ada uji asumsi klasik. Di samping terdapat 3 gambaran uji asumsi klasik, yaitu terdapat kurva yang membentuk lonceng sempurna yang menunjukkan residual data telah mengikuti distribusi normal. Pada grafik normal p-plot yang dapat dilihat pada gambar pertama, yang menunjukkan penyebaran data mengikuti distribusi normal, yang menunjukkan data berdistribusi normal. Selain itu, pada gambar kedua dapat diketahui bahwa hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,091 yang artinya lebih dari 0,05. Dengan demikian, residual data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua, ada uji linearitas. Di samping merupakan gambar uji linearitas variabel kualitas produk. Berdasarkan nilai F dari gambar diperoleh nilai F hitung adalah 1,024. Berdasarkan output SPSS di atas diketahui nilai DF adalah 10,88. Nilai F tabel pada signifikansi 5% atau 0,05 dengan berpedoman pada nilai DF tersebut, maka ditemukan nilai F tabel adalah sebesar 2,48. Karena nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel kualitas produk dengan variabel kepuasan konsumen.
Selanjutnya, gambar di samping merupakan uji linearisasi variabel lokasi berdasarkan nilai f dari gambar di atas. Diperoleh nilai f hitung adalah 2,449. Berdasarkan output SPSS di atas, diketahui nilai DF adalah 8,90. Nilai F tabel pada signifikansi 5% dengan berpedoman pada nilai DF tersebut, maka ditemukan nilai F sebesar 2,4 karena nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel lokasi dengan variabel keputusan konsumen. Selanjutnya, pada tabel di samping merupakan uji linearitas variabel 3. Berdasarkan nilai F dari gambar, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel X3 dengan variabel kepuasan konsumen. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Di samping merupakan tabel hasil dari uji multikolinearitas, merupakan nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,00. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam regresi antara variabel kualitas produk X1, lokasi X2, dan store atmosfer X3 tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Yang keempat, ada uji heteroskedastisitas. Di samping merupakan hasil gambar uji heteroskedastisitas. Yang pertama ini tanpa menggunakan metode Glaser. Yang kedua ini gambar menggunakan uji Glaser. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas pada mode regresi. Berikut adalah uji heteroskedastisitas setelah menggunakan uji Glaser. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Uji Glaser dilihat dengan cara menghasilkan regresi nilai absolut residual terhadap variabel independen lainnya. Hasil dari uji Glaser pada penelitian ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabel ini merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas berdasarkan data hasil uji Glaser. Hasil tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statik mempengaruhi variabel dependen nilai ABS. Hal tersebut dikarenakan nilai probabilitas signifikannya yang di atas 0,05 atau 5%. Yang kelima, ada analisis regresi linear berganda. Pada tabel di samping merupakan hasil dari analisis regresi linear berganda. Yang pertama, nilai konstanta sebesar 0,233. Artinya jika kualitas produk, lokasi, dan store atmosfer bernilai konstanta, maka kepuasan konsumen nilainya sebesar 2,511. Berpengaruh termasuk signifikan pada tingkat kesalahan sebesar 5%. Yang kedua, koefisien regresi variabel kualitas produk sebesar 0,55
Artinya, jika variabel kualitas produk mengalami kenaikan satu-satunya, maka akan mengalami peningkatan sebesar 0,599 satuan dengan asumsi kepuasan konsumen variabel bebas lainnya bernilai tetap. Yang ketiga, koefisien regresi variabel lokasi berdasarkan 0,229, artinya jika variabel lokasi mengalami kenaikan satu-satunya, maka kepuasan konsumen akan mengalami peningkatan sebesar 0,229 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap. Yang keempat, koefisien regresi variabel star atmosfer sebesar 0,24, artinya jika kepuasan konsumen akan mengalami penurunan sebesar min 0,24 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap. Selanjutnya, implikasi penelitian. Yang pertama, implikasi teoris. Apabila kualitas produk dipertahankan, maka loyalitas konsumen akan semakin meningkat. Lokasi menjadi keunggulan Eiger harus selalu dipertahankan dalam memberikan daya tarik dan meningkatkan nilai kepuasan pada pelanggan pada variabel star atmosfer walaupun tidak berpengaruh signifikan. Yang kedua, implikasi praktis. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi Eiger Adventure Store Kemanggisan Jakarta Barat dalam meningkatkan kualitas produk, lokasi, dan star atmosfer agar dapat mempertahankan kepuasan konsumen. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Yang pertama, peneliti membutuhkan waktu berminggu-minggu agar dapat memenuhi jumlah responden yang sudah ditetapkan. Yang kedua, jumlah sampel responden yang hanya 80 orang tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena terkadang perbedaan pemikiran, anggapan, dan pemahaman yang berbeda tiap responden. Juga faktor-faktor lainnya seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesioner. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan pengujian hipotesis penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan yang pertama, terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen Eiger Adventure Store Kemanggisan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T hitung lebih dari T tabel, maka kualitas produk berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, terdapat pengaruh antara lokasi terhadap kepuasan konsumen Eiger Adventure Store Kemanggisan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T hitung lebih dari T tabel, maka lokasi berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, terdapat pengaruh antara star atmosfer Eiger Adventure Kemanggisan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T hitung lebih dari T tabel, maka star atmosfer berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang keempat, secara simultan atau keseluruhan variabel kualitas produk, lokasi, dan star atmosfer berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Diperoleh F hitung lebih dari F tabel dengan signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.